Kenal sampai akrab tapi nggak pernah asing. Welcome to RWK Talking selanjutnya. Ngobrol soal RWK yuk. Hai yuk. Welcome Rangers to episode selanjutnya. Siapa nih Rangers yang udah nonton episode ke-1? Oke, boleh ya di komen di kolom komentar ya Rangers. Nah, jadi yang udah nonton episode 1 pasti seru banget. Pasti teman-teman semuanya nggak sabar banget nggak sih untuk ke episode selanjutnya nih. Kita mau bahas apa sih? Nah, jadi hari ini kita udah ada narasumber kita lagi di sini. Dan tentunya topik kali ini sangat lebih deep down lagi nih tentang Youth Ranger Indonesia. Siap. Nah, ada banyak pertanyaan yang masuk di aku nih Kak. Karena aku juga udah baca-baca chat di episode pertama. Ada yang menanyakan begini nih Kak. Apa sih hal yang paling memorable selama di Youth Ranger Indonesia ini? Wah, sangat unik ya pertanyaannya. Agak deep banget nih, Iya. karena ditanyanya memorable. Kalau ditanya memorable, sebetulnya banyak hal yang menurut aku bahkan mengubah hidupku ketika aku bergabung di Youth Ranger Indonesia. Lagi-lagi hal yang paling memorable adalah ketika aku mungkin presentasi di Kemenpora ya teman-teman. Dan ternyata aku menjadi salah satu saksi kalau annual meeting YRI udah dari Kemenpora terus ke villa, dan sampai hari ini juga masih setiap tahun kita ada annual meeting dari seluruh pengurus ya, dari seluruh Indonesia tuh diundang untuk hadir itu di villa lagi gitu. Dan dulu mungkin kita yang presentasi hanya 20 orang, tapi sekarang yang bisa hadir di annual meeting bisa hampir 50 orang kan gitu. Itu yang menurut aku memorable adalah aku presentasi di Kemenpora dulu cuma sedikitan yang ngedengerin. Ternyata sekarang kalau aku bisa presentasi lagi, wah, aku takut deh gitu kan, tapi nggak tahu ya. Saking ramenya ya. Saking ramenya. Mungkin itu yang paling memorable adalah ketika aku menyaksikan teman-teman pengurus bertumbuh dan berkembang. Kayak gitu sih, Syekh. Nah, karena tadi kita udah ngomong tentang memorable-nya di Youth Ranger. Sekarang aku mau tanya nih, apa sih pasang surut di YRI ini? Mungkin Kak Ade boleh banget nih di-sharing gitu ke Ranger-Ranger semuanya. Mungkin biar Rangers bisa tahu nih apa sih pasang surut dari Youth Ranger ini. Oke, thank you Syekh udah nanyain ini, karena aku sebagai salah satu orang yang bersaksi mungkin ya untuk lahirnya Youth Ranger sampai sekarang usia 6 tahun ya. Oh iya. Udah mau masuk SD kali ya kalau manusia gitu. Dulu kita nggak punya SOP, jadi kita jalan-jalan aja dulu. Terus dulu kita juga pernah annual meeting secara online pas COVID. Kita kan berdiri 2018, 2019 kita di Kemenpora, 2020 itu kita online. Online-nya di Zoom, dan itu tuh betul-betul menjadi saksi. Kita nunggu orang buat masuk ke Zoom sangat-sangat lama sekali karena nggak memenuhi quorum. Misalkan dari 70 pengurus misalkan atau berapa pengurus tuh yang gabung baru 15 tuh kan nggak, setengahnya aja nggak ada, dan kita nggak bisa gitu mulai annual meeting gitu kalau nggak ada orang setengahnya kayak gitu. Itu sih, dan alhamdulillahnya sekarang annual meetingnya kita selalu offline ya, selalu banyak anak-anaknya. Itu aja pengurusnya aja, dan sekarang kalau bikin kegiatan juga banyak banget anak-anaknya gitu. Terus aku merasa kalau ditanya pasang surutnya banyak mungkin ya, cuma itu aja yang bisa aku ceritain. Dan satu hal yang akan selalu aku ingat dari perjalanan Youth Ranger adalah mau bagaimanapun orang lain bilang gitu, selama kita tetap terus mau bertumbuh, pasti hal baik itu tuh akan selalu ada kayak gitu. Oh my god, sangat deep banget ya Karena dulu Rangers. pernah ada satu organisasi yang bilang kayak gini, kita pernah mau organisasi sama organisasi yang jauh lebih besar, followersnya lebih banyak. Dia bilang kayak gini, emang kita Ranger punya apa? Gitu. Terus kayak aku sangat ingat sekali. Terus kata Kak Inal kayak berusaha untuk membuktikan kalau misalkan terima kasih untuk pertanyaannya gitu, ini jadi pacuan buat kami membuktikan kalau misalkan Youth Ranger Indonesia juga menjadi salah satu organisasi yang bisa merangkul anak-anak muda itu untuk bisa nemuin potensi dirinya kayak gitu. Mungkin itu sih yang paling pasang surut aku rasa. Oke, nah jadi teman-teman semuanya, dari cerita Kak Ade ini bisa teman-teman pikirkan lagi, ternyata Youth Ranger ini bisa berkembang sampai saat ini itu udah keren-keren banget ya. Oke, nah jadi untuk Ranger semuanya, kalau ingin mau bertanya boleh banget langsung chat aja di kolom komentar. Pasti nanti kita bakal bahas pertanyaan itu di episode selanjutnya. Tapi Kak Ade ini masih ada nih the last question. Oke, kenapa tuh? Last question banget nih Kak Ade. Tapi ini bakal sangat question ini sangat nggak terduga ya. Oke, nah aku juga udah baca nih kayak background dari Kak Ade ini ternyata juga
backgroundnya orang hukum ya. Nah, dari fakultas hukum. Nah, mungkin Kak Adi boleh nih cerita sedikit segokil apa sih Youth Ranger ini kalau dibahas ke bidang hukumnya ini, Kak. Oke, pertama aku mau menegaskan kalau Youth Ranger Indonesia sudah berlegalitas ya teman-teman, di bawah nama Yayasan Potensi Indonesia Jaya. Itu mungkin sangat berkaitan dengan hukum ya dengan aku. Sudah berlegalitas, sudah punya nomor induk juga, dan kita juga sudah punya SK Kemenkumhamnya. Jadi menurut aku yang paling gong dari aku jurusan hukum terus gabung di RI adalah pola komunikasi. Anak hukum itu harus bisa komunikasi. Dan di Youth Ranger aku diajarkan gimana cara kita komunikasi dengan semua orang, mau online, mau offline, mau suku apapun, mau suku manapun, mau dari daerah manapun, intinya aku harus bisa mengkomunikasikannya. Itulah salah satu hal yang aku terapkan ketika aku ngobrol sama teman-teman Youth Ranger dari seluruh pulau atau dari seluruh daerah, yang aku aplikasikan ke materi hukum yang ada di kelas. Kayak aku juga bisa berani untuk ngasih materi atau ngasih pemaparan dari tugas-tugasku itu dengan hal-hal yang kredibel gitu. Dan waktu itu ini boleh bahas skripsiku. Boleh, aku bahas skripsiku tentang PPKM. Waktu itu PPKM yang diadakan oleh pemerintah itu menurutku tidak sinkron. Akhirnya aku meneliti hal itu, kenapa jadi tidak sinkron. Dan ternyata pada saat itu kita sedang darurat ya keadaannya. Jadi di dalam PPKM itu kan langsung diinstruksikan oleh presiden ya kalau nggak salah waktu itu. Sementara kan kalau misalkan untuk presiden sendiri itu kan ada yang namanya pemerintah daerah yang itu dipimpin langsung oleh Mendagri gitu. Kayak ini gimana sinkron gak sih ini peraturan ini gitu. Terus akhirnya aku mencoba untuk meneliti itu dan ternyata memang betul bisa diterapkan karena itu sedang keadaan darurat tata negara lah namanya. Nah, salah satu hal yang disarankan oleh dosenku adalah kamu harus wawancara. Sementara PPKM dulu kan cuma 8 provinsi ya. Dan itu semuanya aku gunain relasiku di Youth Ranger buat wawancara gitu. Jadi itu sangat mendukung banget buat aku nyelesain skripsiku pada saat itu. Gitu sih. Oke, nah kalau bisa aku rangkum untuk RWK Talking kita pada hari ini, ada satu pepatah yang aku ingat banget. You don't have to be great to start, but have to start to be great. Dimana Youth Ranger ini juga untuk memberikan peluang untuk anak muda untuk bisa berkembang di platform ini. Dimana anak muda bisa bertumbuh di platform ini. Jangan tunggu perfect dulu gitu ya untuk kita bangun platform, tapi coba dulu kita mulai dari apa yang bisa kita kontribusi gitu ya. Dan ini tentunya teman-teman semuanya, topik kali ini sangat keren banget dan pastinya bagi teman-teman semuanya yang nonton ini pasti bakal bermanfaat banget. Dan jangan lupa saksikan kita di RWK selanjutnya. Asik no asing-asing, sampai jumpa di RWK Talking. Saksikan kita di RWK selanjutnya. Dadah.